Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Tema yang saya bagikan pada saat hari ini adalah tenang di tengah badai. Kita buka kitab kita dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, kita akan baca satu perikop di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-41, firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di pasal ini, di ayat ini, di sana katakan bahwa ada badai yang terjadi, ada satu kejadian yang besar yang dihadapi oleh murid-muridnya. Alam kadang dipakai menjadi salah satu alat Tuhan menyatakan dirinya. Alam kadang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kebesarannya. Dan hal inilah yang dihadapi oleh murid-muridnya. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan mereka bersama dengan Yesus, di dalam pelayanan Yesus selama dia hidup dalam dunia bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya boleh melihat keajaiban, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan di hadapan mereka. Tetapi apa yang terjadi di sini? Sana dikatakan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Tetapi di tengah danau itu ada kejadian yang luar biasa. Saya dikatakan bahwa angin taufan, bahkan ombak yang sangat besar yang mengamuk yang di hadapan mereka. Yesus ada di mana? Yesus sedang tertidur. Dan hal itu membuat mereka ketakutan. Ada badai yang besar di hadapan mereka, atau ada bencana yang besar di hadapan mereka. Itu membuat mereka sangat takut. Itu membuat mereka khawatir. Mereka takut akan binasa. Mereka takut akan mereka akan tenggelam. Mereka mengalami ketakutan. Sehingga mereka katakan, mereka lari dan membangunkan Yesus. Bahkan mereka menuduh Yesus itu membiarkan mereka saja, tidak peduli. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Yesus menegur mereka di sana, "Mengapa kamu tidak percaya?" Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, di dalam perjalanan kita dalam mengikut Tuhan, bersama dengan Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami badai yang besar. Terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang besar. Terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi ombak yang sangat besar. Dan firman Tuhan menjelaskan hidup ini seperti halnya kita berada dalam kapal. Kita sedang berlayar. Tidak pernah ada jaminan bahwa di tengah lautan akan tidak ada badai, tidak ada angin. Tidak ada jaminan bahwa di dalam kita berlayar tidak akan ada masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah danau, di tengah lautan, di dalam pelayaran kita di tengah-tengah dunia ini, ada ombak yang besar yang datang kepada kita. Ada masalah yang besar yang datang kepada kita. Dan itu Tuhan izinkan. Ini menyadarkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa badai akan selalu ada.
Badai akan selalu ada, mengingatkan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa badai itu, masalah itu, di dalam kita berlayar di tengah-tengah dunia ini, badai itu akan selalu ada, akan selalu menimpa kita, baik mereka yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak memiliki masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan mulus-mulus saja seperti jalan tol. Tidak. Tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah badai itu? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tenang. Yang harus kita lakukan adalah kita tenang. Ketika kita menghadapi masalah, kita tenang. Tenang bukan berarti juga kita melarikan diri dari masalah, tidak. Tetapi ketika kita mengambil waktu dalam sejenak untuk tenang, duduk di bawah kaki Tuhan, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masalah itu. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi badai itu. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 bagian C di sana dikatakan, Yesaya 30 ayat yang ke-15 bagian C. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebab tinggal tenang dan percaya. Ketika kita tenang, kita mempersiapkan diri kita. Kita berlutut di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Untuk kita menghadapi persoalan, untuk kita menghadapi badai hidup yang kita alami. Karena apa? Badai juga pasti akan berlalu. Badai itu datang tapi tidak untuk selamanya. Masalah itu datang tapi tidak untuk selamanya akan kita hadapi. Kata firman Tuhan, Dia berikan kekuatan, Dia berikan kemampuan kita untuk menghadapinya. Tetapi masalah itu juga akan berakhir. Badai itu juga akan berakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika kita dalam badai itu, tenang, percaya tetap kepada Tuhan, berserah tetap kepada Tuhan. Dan ingat, masalah itu juga tidak kekal, masalah itu juga hanya sementara. Masalahnya adalah ketika kita keluar dari masalah itu, apa yang kita dapatkan? Pelajaran apa yang bisa kita terima dari setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Pelajaran berharga yang didapatkan oleh murid-muridnya di ayat yang ke-41 di sana dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Melihat hal itu, saya yakin dan percaya seperti saya sampaikan tadi bahwa di dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus ada banyak mujizat yang mereka alami. Tetapi ketika mereka menghadapi ombak, menghadapi badai di tengah-tengah danau, mereka ketakutan. Tetapi ketika mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan di hadapan mereka kembali, mereka menjadi bertanya-tanya, siapakah gerangan? Hal ini membuat murid-muridnya mengenal siapa Tuhan mereka, siapa yang mereka ikut, siapa yang mereka layani, yaitu Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika badai itu selesai, kita akan melihat bahwa tangan Tuhan yang berkuasa yang menolong kita. Tangan Tuhan yang berkuasa yang memampukan kita untuk menghadapi setiap badai itu. Bahwa badai Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Untuk apa? Untuk merasakan kuasa Tuhan. Badai Tuhan izinkan untuk kita merasakan kuasa Tuhan. Saat berada di tengah badai adalah saat terbaik untuk kita merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan. Saat kita menghadapi masalah yang besar, saat itulah kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan merasakan kuasa penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, tangannya yang berkuasa yang menolong setiap kehidupan kita. Dan seperti janji Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13 bagian B di sana dikatakan,
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan. Tuhan kita Allah yang setia, dan ketika kita dicobai, diizinkan oleh Tuhan, tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap tinggal tenang di tengah badai? Supaya kita tetap tenang di tengah badai, di tengah-tengah persoalan, yang harus kita lakukan adalah jangan takut. Badai kehidupan yang menimpa kita, yang kita lakukan adalah tenang dan diam. Jangan pernah takut dan tetap andalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketakutan yang berlebihan seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Ketika badai itu datang, mereka penuh dengan ketakutan. Dan mereka menyalahkan Yesus, mereka menuduh Yesus tidak peduli. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang dan kita dilingkupi oleh ketakutan yang besar, ketakutan yang berlebihan itu bisa membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketakutan yang berlebihan itu membuat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, membuat kita tidak merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita akan melupakan kehadiran Allah di dalam setiap hidup kita, di tengah-tengah kita. Karena apa? Ketakutan. Jadi untuk kita merasakan kehadiran Tuhan itu, jangan pernah takut. Seperti janji Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya 41 di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13, di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini janji Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Jangan takut, Dia menolong, Dia menyertai kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan, Dia memegang tangan kita. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Di ayat yang ke-40 kita kembali ke Markus pasal yang ke-4 di ayat yang ke-40. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah teguran bagi kita juga. Kita sudah melihat banyak mujizat Tuhan, tetapi terkadang di tengah-tengah badai masalah yang kita hadapi, kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Janji Tuhan Dia menyertai, janji Tuhan Dia menolong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita tetap tenang di tengah-tengah badai, tetap percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur dia berkata, sekalipun aku di tengah badai, sekalipun aku di tengah-tengah persoalan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Aku tahu tangan Tuhan yang berkuasa menolong. Aku tahu tangan Tuhan yang berkuasa yang memelihara setiap kehidupan kita. Jangan takut dan percaya sepenuhnya akan dapat memampukan kita memperoleh kedamaian di tengah-tengah badai kehidupan yang menerpa kita. Tetap percaya dan jangan pernah takut. Hal itu akan memampukan kita untuk tetap merasakan damai, untuk merasakan ketenangan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Karena semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita melihat kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap pribadi kami, dan biarlah di tengah-tengah badai yang kami hadapi, kami tetap tenang di dalam Tuhan, kami tetap percaya penuh kepada-Mu, karena kami tahu segala hal yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk kami menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan, keluarga GPDS SAD Magelang bersyukur karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.